Menjaga fasilitas ini tidak bisa kita hanya menggunakan ritual. Bagaimana membangun, memelihara tanaman, pohon itu adalah konteks yang sangat penting kita bicarakan di generasi muda. Mereka menjadi bagian dari yang memproduksi teknologi-teknologi, memproduksi aplikasi dan solusi baru yang akan diperlukan oleh masyarakat, oleh pasar. Sehingga mereka bukan hanya penikmat, tapi juga sebagai produsen. Dari susah, dari nggak punya, sekarang bisa seperti ini. Artinya ilmu yang saya dapatkan, saya bagikan lagi. Investasi yang paling abadi adalah sahabat. Nah, jadikanlah Pura ini sebagai Center of Excellence tadi, sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan, sebagai kegiatan pusat pendidikan, gitu lah. Jadi tidak hanya ritual orang sembahyang aja. Tentunya memberikan kita motivasi sebagai perintis bukan pewaris ya. Om Swastiastu, sahabat religi dimanapun berada. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini atas undangan dari Pak Ketua PADI Banten dan seluruh panitia terkait dengan kita menyongsong Puja Wali pada tanggal 17 September pada purnama ketiga gitu ya. Beliau mengatakan bahwa di samping memang kegiatan rutin berupa persiapan untuk ritual, pada hari ini dilaksanakan sebuah kegiatan seminar dan kepemimpinan dan wirausaha untuk para generasi muda. Ini adalah bagian yang inherent sebenarnya dengan bagaimana kita bisa menata sumber daya manusia kita terkait dengan keberadaan Pura Jagatkata di Gunung Salak ini. Artinya kita memang selama ini agak lepas ketika ada Puja Wali, ada Piodalan, seolah-olah Piodalan itu hanya bicara soal ritual dan persembahyangan. Tapi bagaimana kita bisa memiliki mentalitas yang terkait dengan bagaimana kita sembahyang, mengapa kita sembahyang, di mana kita sembahyang. Tentu kita para orang tua yang tahu, nah anak-anak kita perlu dibimbing, perlu diarahkan. Bagaimana ke depan mereka lah yang akan menjadikan Pura ini lebih baik, menjadikan Pura ini lebih maju, dan tentu kita tidak boleh berkurang semangat kita untuk ngayah di Pura ini. Oleh karena itu pendidikan seperti ini menjadi penting. Kepemimpinan dalam konteks ini tidak hanya menjadi pemimpin yang formal, tetapi juga bicara soal pemimpin di masa depan. Pura ini sekarang ini dipimpin oleh beliau-beliau yang sukarela, yang ngayah gitu. Ke depan dengan manajemen yang bagus, di Pura ini dikelola dengan baik, maka kita bisa menggunakan manajemen berbasis spiritualitas. Bahwa kita perlu menjaga fasilitas ini tidak bisa kita hanya menggunakan ritual. Bagaimana membangun, memelihara tanaman, pohon itu adalah konteks yang sangat penting kita bicarakan di generasi muda. Nah, inilah sebabnya saya sangat mengapresiasi sisi ini tidak hanya Pura Gunung Salak aja yang melaksanakan, mestinya seluruh pura yang akan mengadakan Puja Wali biasakan generasi muda kita dekatkan. Karena dunia generasi muda itu tidak bisa kita paksa 100% ke Pura, maka caranya seperti ini. Di samping mereka bisa mendengarkan apa yang menjadi dunia mereka, beliau juga anak-anak kita juga bisa diarahkan untuk, oh ini Pura, nah ini tolong dipelihara dan seterusnya. Jadi cara inilah yang sangat mementingkan supaya generasi muda kita mau ke Pura gitu. Ya. Ini yang saya katakan ini menarik gitu. Ini artinya kan langkah awal yang digagas oleh teman-teman di panitia, ini patut kita tiru. Artinya ke depan narasumbernya juga komprehensif. Jadi ada tokoh agamanya yang bisa memberikan kesejukan, kemudian bagaimana dia berkarya di dunia masing-masing tanpa kita sentuhkan dengan Tuhan. Takutnya mereka merasa egois, tidak perlu Tuhan untuk menjadi orang sukses. Itu kan salah besar. Ini yang harus kita jaga supaya anak-anak kita mindsetnya itu sudah mulai dari sekarang gitu. Itu yang menurut saya sangat penting.
pada pagi hari ini pada seminar kepemudaan mengenai leadership dan wirausaha, sebenarnya tujuannya adalah untuk memberi sharing kepada para pemuda se-Jabodetabek ya dalam rangka Puja Wali Gunung Salak mengenai apa sih tantangan yang dihadapi oleh generasi muda sekarang dan di masa yang akan datang. Yang tadi saya sampaikan dalam materi lebih ke arah mengenai tantangan terkait dengan teknologi ya, karena kebetulan saya di bidang teknologi. Tantangan yang paling besar dihadapi oleh anak muda sekarang adalah mereka pengguna teknologi tapi masih sebagai konsumer daripada teknologi. Padahal yang kita perlukan adalah mereka menjadi bagian dari yang memproduksi teknologi-teknologi, memproduksi aplikasi dan solusi baru yang akan diperlukan oleh masyarakat, oleh pasar. Sehingga mereka bukan hanya penikmat, tapi juga sebagai produsen. Karena dengan demikian, maka bangsa ini akan menjadi besar seperti bangsa-bangsa yang lain yang sudah lebih maju dari kita. Nah, terkait dengan Hindu sendiri, pemuda Hindu, dilihat dari pendidikan, dilihat dari karakter, mereka cenderung pemalu ya. Mereka cenderung merasa bahwa menjadi pengikut yang baik. Bukan membuat ambisi yang menjadi leader yang kuat, yang tegas. Nah, kita ingin mengencourage bahwa kita kekurangan sumber daya manusia Hindu yang nanti ke depannya menjadi leader-leader yang kuat, yang besar, yang bisa memimpin bukan hanya agama Hindu tapi juga bangsa dan negara Indonesia. Biar tidak kehilangan momentum gitu ya. Teknologi yang ada harus dimanfaatkan bagi pemuda Hindu untuk belajar lebih sebagai generasi-generasi yang menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Kita di kesempatan pada hari ini memberikan beberapa tips yang praktis-praktis saja ya, sehingga mereka bisa terapkan langsung pada kehidupan mereka, di kuliah mereka maupun di pekerjaan-pekerjaan yang baru mereka masuki atau usaha-usaha yang baru mereka kembangkan. Demikian kira-kira ya, yang menjadi tujuan. Di samping itu juga tujuan utamanya adalah kita tahu bahwa pemuda dan pemudi Hindu di Jakarta kadang-kadang susah ketemunya. Nah, ini wadah mempertemukan pemuda-pemudi supaya mereka lebih kenal. Karena satu yang kita tadi sampaikan sebagai prinsip utama untuk menjawab tantangan adalah membina relasi, membina networking, pertemanan. Jadi minimal ada 200 pemuda Hindu, pemudi Hindu di kesempatan ini kita beri kesempatan untuk saling berteman. Minimal menambah 150 lebih teman baru di kesempatan pada pagi hari ini, sesuatu yang tidak bisa mereka temukan di sehari-hari di rumah ataupun di lingkungan mereka masing-masing. Kita harus mengadakan acara ini lebih sering. Ya, masih banyak tokoh yang bisa kita undang dari berbagai bidang supaya pengalaman, exposure mereka terhadap tantangan-tantangan juga semakin lebih luas gitu ya, bukan hanya teknologi, bukan hanya mungkin wirausaha. Banyak sekali. Dan kalau bisa, karena tadi sangat general, adakanlah forum-forum yang lebih spesifik. Misalnya mengenai AI, mengenai public speaking, mengenai fotografi, mengenai video. Karena semua itu sinematografi akan menjadi berkembang sebagai bagian dari kehidupan kita sehari di masa yang akan datang. Teman-teman tahu tentunya bahwa kedepannya konten atau yang ada di internet itu akan semakin berkembang gitu ya. Itulah akan menjadi pembeda mana aplikasi yang laku, mana yang enggak. Kita harus kreatif terus mengembangkan konten-konten tersebut. Nah, itu yang maksud saya adalah bagaimana teknologi-teknologi itu kita kembangkan dan kita manfaatkan seluas-luasnya. Dari tadi yang saya sampaikan ke teman-teman pemuda yang hadir ya, ada beberapa yang memang antusias, tapi sebagian besar nampaknya masih menganggap bahwa oh ini adalah suatu seminar karena saya disuruh datang dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar saya lihat sangat antusias ya. Tugas kita selanjutnya sebagai orang tua maupun sebagai panitia atau sebagai penyelenggara memastikan suasana yang lebih baik lagi, lebih kondusif lagi supaya mereka tertrigger untuk bertanya, tertrigger untuk diskusi. Mungkin forumnya nanti harus formatnya berbeda. Sehingga semua berkesempatan untuk berbicara, mengumumkan pendapat, salah atau benar itu urusan belakangan, tapi mereka harus dipancing untuk lebih banyak berbicara dan lebih aktif dalam bertanya maupun dalam berdiskusi.
Yang pertama ya, saya melihat aura Pura Gunung Salak ini sangat luar biasa ya. Artinya kan ini kota Bogor, kota dingin kan. Artinya apapun yang dilakukan di Pura Gunung Salak ini saya lihat auranya luar biasa. Pasti akan orang jadi senang, happy. Terus apalagi dengan anak-anak muda tadi yang hadir, yang ikut di acara seminarnya Ji dan teman juga, itu kurang lebih 250 peserta. Ya. Dan yang belum lagi yang dari luar yang hadir di sini, saya sangat mengapresiasi buat anak-anak muda Hindu yang ada di Jakarta. Kalau bicara anak-anak Hindu di Jakarta, bukan hanya di Jakarta aja ngisi seminar, bahkan waktu itu sempat sampai di Palangkaraya, KMHDI di Palangkaraya, termasuk juga Surabaya dan sekitarnya. Nah, untuk di Jakarta ini sebaiknya perlu dibuat event ini, acara ini, mungkin setiap 6 bulan sekali ya. Itu sangat bagus sekali sebetulnya. Bagus sekali. Dan kami juga siap, kalau dibutuhkan kami kapanpun siap. Nah, karena tadi saya dengar dari panitia di Jakarta ini kan ada 3 komunitas apa? Ada KMDI, ada Prada, terus ada apa lagi? Ada Seke Truni Banyar. Nah, kalau saya lihat di sini, ini kan kembali sekarang tergantung anak-anak muda ya. Itu bisa bekerja kelompok. Nah, di sini yang paling yang paling cepat yang bisa kita lakukan di sini, yang bisa kita bantu adalah mungkin anak-anak muda dari 3 kelompok ini silakan membuat produk yang bisa kita bantu jual di Krishna. Yang paling penting kalau untuk jual di Krishna, produk yang paling laku, omset yang paling kencang di Krishna sendiri ya, dimanapun oleh-oleh itu sebenarnya produk camilan, makanan. Yang kedua itu baru camilan, yang kedua itu lukisan, yang ketiga lebih penting ke keripik-keripik itu sih. Sebenarnya saya juga nggak habis pikir ya, saya sebenarnya santai aja. Nah, akhirnya sekarang tuh dari berapa tahun nih, mungkin dari 10 tahun kita sering diundang jadi narasumber, ngisi acara, ngasih motivasi ya. Saya paling menjelaskan bagaimana perjalanan kisah hidup saya yang dari susah, dari nggak punya, sekarang bisa seperti ini. Artinya ilmu yang saya dapatkan saya bagikan lagi. Nah, termasuk juga buat adik-adik Hindu yang ada di Jakarta, kalau misalnya mau belajar itu langsung boleh ke pabrik saya yang ada di Serba Aji. Nah, di situ saya sendiri saya nggak pernah pelit ilmu. Biasanya namanya pabrik ya, terutama pabrik kue, itu rahasianya pasti akan disembunyikan. Kalau untuk Krishna tidak ada rahasia. Makanya bisnis di tempat saya itu nggak ada dirahasiakan. Termasuk juga bagaimana cara buat pai susu, bagaimana cara buat kacang, bagaimana cara buat bakpia, itu boleh belajar sampai bisa. Tujuannya apa? Disitulah manfaat saya, tugas saya untuk ngasih motivasi buat anak-anak muda ke depannya biar bisa mandiri. Mungkin dia tidak bisa jualan di Krishna, tetapi kan bisa jual di kampungnya dia sendiri. Itu harapan saya. Makanya saya berharap, saya tidak ingin punya karyawan yang terlalu lama kerja di Krishna. Sampai kapan kalian mau jadi karyawan di Krishna? Nah, harapan saya kan kerja di Krishna tujuannya biar belajar, setelah itu biar punya keterampilan, punya skill, dia biar bisa mandiri. Tetapi kan tidak semua orang bisa jadi pengusaha. Ada yang memang kemampuannya cuma hanya dia bekerja gitu. Nah, kalau saya daripada kerja sama orang, mohon maaf ya, digaji misalnya 3 juta, saya mending jadi tukang pijit. Tukang pijit itu penghasilan gede loh. Artinya terapis. Kita belajar terapis nggak usah malu. Coba ini, saya punya tukang pijit 2 nih. Tukang pijit saya, penghasilan saya 1 bulan 10 sampai 15 juta. Ya kalau kerja mungkin di Jakarta mungkin 5 juta ya, maaf ya. Tetapi kalau kita belajar, kita terapi, begitu kita bisa, kita benar-benar tulus, kita melakukan sesuatu. Cuman kita harus harus sigap. Harus sigap karena ini kita kan kerja jasa. Kita kapanpun kita dihubungi harus tidak boleh slow respon. Nah, makanya bisnis yang paling penting jangan pernah slow respon dengan siapapun. Dan jangan pernah memilih. Makanya kalau saya sendiri sampai saat ini tidak pernah membedakan siapapun. Semua itu saya anggap sahabat. Makanya investasi yang paling abadi adalah sahabat. Manajemen akan ada mewakili, akan datang ke sini, termasuk saya akan hadir di sini mengikuti Pujawali yang ada di Pura Gunung Salak. Termasuk juga yang mempunyai nanti 25 juta untuk di acara. Saya Ida Bagus Alit Wiratmaja sebagai Ketua Panitia Pujawali yang ke-19 Parayangan Agung Jagatkarta Gunung Salak Bogor. Pada hari ini saya didampingi Sekretaris Panitia Pak Nyoman Trisna dan Ketua Penggalian Dana Pak Wayan Satya. Ingin menyampaikan bahwa pada hari ini Astonggara
kegiatannya adalah kita menyelenggarakan seminar entrepreneurship dan leadership bagi generasi muda. Generasi muda yang kita undang adalah dari seke turuna-turuni seluruh Banjar yang ada di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat ya, untuk hadir mengikuti seminar ini, dan juga dari unsur KMHDI dan juga dari unsur Peradah. Nah, ini tujuan dari penyelenggaraan seminar ini adalah pertama tentu dalam rangkaian Pujo Wali yang akan jatuh pada tanggal 17 September pada hari Purnama Sasih K3 ya. Nah, salah satu acara seminar ini tujuannya adalah bagaimana kita ingin memotivasi anak-anak muda dengan menghadirkan narasumber. Ada Haji Krishna dan ada juga Pak Gede Darmo Yuse. Jadi dua tokoh muda yang saat ini memberi memberi inspirasi yang banyak kepada anak muda. Bagaimana keberhasilan beliau-beliau berdua ini di dalam satu tentu di dalam usaha Excel misalnya, Pak Gede Darmo Yuse bercerita bagaimana beliau bisa menjadi dengan karir yang tertinggi di situ. Yang kedua adalah Haji Krishna yang dari usaha kurang mampu tadinya, anak yang dilahirkan dari kurang mampu menjadi seorang yang sukses. Nah, sukses story ini adalah penting dibagikan ya, sharing kepada anak-anak muda bagaimana mereka termotivasi untuk membuka sebuah usaha baru ya. Usaha baru di dalam era global, era persaingan. Walaupun Haji Krishna bilang ya tidak perlu bersaing lah, pokoknya lakukan gaspol ya, dengan tentu dengan insting usaha, insting bisnis yang bisa dikembangkan. Nah, jadi dari dua narasumber ini, baik sisi leadership, sisi mengembangkan kewirausahaan, itu banyak dari pertanyaan-pertanyaan anak muda yang ingin berusaha untuk menjadi seorang entrepreneur. Itu tergambar dari pertanyaan anak muda tadi, sangat inspiratif juga ya, bahwa mereka merasa mendapatkan motivasi yang baik, yang positif ya kepada mereka. Nah, tentu ini adalah tadi saya sebutkan adalah latar belakang kami sebagai panitia mengusulkan penyelenggaraan ini adalah di mana pura ya, tempat suci ini adalah sebagai bukan hanya untuk pelaksanaan ritual ya, ritual keagamaan, persembahyangan, tetapi juga adalah sebagai pusat sosial kemasyarakatan, sebagai center of excellence ya, sebagai pusat pendidikan ya, tentu juga sebagai upaya untuk simakramanya antar anak muda, antar Banjar ya, antar umat yang ada khususnya di 3 provinsi ini bisa bersatu di sini ya untuk mesimakrama. Nah, di situ akan terjadi sebuah sinergi. Sinergi termasuk tadi anak-anak muda kita harapkan ayo kita ke pura. Sehingga mereka akan termotivasi secara usaha, secara leadership, dan juga termotivasi untuk bisa mesimakrama dengan sesama umat begitu. Gong dari kegiatan ini adalah pertama tentu karena fokus pada Pujo Wali ya, tentu di dalam hubungan prinsip kita yang berhubungan dengan Trihita Karana ya. Pertama tentu hubungan manusia dengan Tuhannya melalui Pura Parayan Agung Jakarta. Ya, jadi kita menjaga keseimbangan ini. Yang kedua, keseimbangan dengan lingkungan misalnya. Dengan lingkungan kita ada acara bakti sosial, ada acara penghijauan, ya kan? Ada acara simakrama dengan lingkungan ini sesama umat antar Banjar ya, antar wilayah, 3 wilayah minimal. Karena yang rawuh ke sini juga bukan hanya 3 provinsi, tapi ada dari Bali, dari Jawa Timur, dari beberapa daerah juga rawuh tanggil ke sini. Nah, ini kan hubungan internal kita dan juga hubungan keluar dengan pihak di luar pura adalah dengan bakti sosial. Itu juga kita laksanakan. Nah, itu jadi hubungan keluar. Nah, hubungan dengan lingkungan alam kita adakan penghijauan, ya, pelaksanaan penghijauan. Nah, ini bagian dari Trihita Karana ya. Jadi 3 hal yang mesti kita laksanakan. Mungkin inti dari Pujo Wali ini adalah untuk implementasi dari Trihita Karana. Ya, tentu seperti harapan Pak Dirjen tadi kan, Pak Dirjen Bima Sindu, Pak Prof. Dwija, bahwa bagaimana
anak-anak muda untuk termotivasi untuk bisa datang ke pura dalam arti berkaitan dengan menjaga keseimbangan tadi ya. Bagaimana dengan doa dan harus ada usaha. Jadi hanya doa saya nggak cukup, tapi harus ada usaha, harus ada skill, harus ada motivasi. Nah, jadikanlah pura ini sebagai Center of Excellence tadi, sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan, sebagai kegiatan pusat pendidikan, gitu lah. Jadi tidak hanya ritual orang sembahyang aja, tapi harus diisi kegiatan-kegiatan yang produktif, yang bermanfaat bagi pemuda. Nanti bagi ibu-ibu misalnya ada lomba gong kebiar, ya kan? Ada keterampilan dari ibu-ibu untuk pelestarian budaya. Nanti juga ada kesenian-kesenian, bukan hanya kesenian Bali, tapi ada kesenian-kesenian Nusantara yang akan tampil di sini. Itu bagian dari upaya pelestarian budaya juga. Jadi antara budaya yang menunjang sisi agama, gitu ya. Sehingga ini merupakan satu kesatuan yang holistik, menjadi sebuah energi baru bagi kita. Perasaan saya tentunya sangat senang mengikuti kegiatan kewirausahaan ini atau kegiatan seminar kewirausahaan dan kepemimpinan yang diadakan oleh Pura Agung Parayangan Jagatkerta. Di seminar ini saya banyak banget dapat pelajaran kepemimpinan dan kewirausahaan dari Aji Krishna dan narasumber yang lainnya seperti Pak Gede, dan saya juga sangat senang bisa bertemu dengan Aji Krishna karena biasa saya suka ngelihatnya di YouTube, di TV kayak gitu. Jadi saya merasa senang sekali bisa dapat banyak pelajaran hari ini. Kalau dari saya juga senang banget, selain kita dapat banyak pelajaran juga dari seminar ini, kita bisa menyimak rame ya sama teman-teman dari Jakarta, dari Banten. Selain itu juga dapat kesempatan yang keren banget nih bisa ketemu sama Aji Krishna, karena biasanya kita jajan ya oleh di Krishna ya di Bali, tapi sekarang kita bisa lihat langsung dan bisa tahu cerita beliau dari merintis sampai sukses sekarang, yang tentunya memberikan kita motivasi sebagai perintis bukan pewaris ya. Gitu sih. Dan juga ada kegiatan pengenalan organisasi dan Prada, dan juga kita akan ikutin kegiatan hari ini sampai selesai. Iya, di akhir ada ya dari KM Hadi sama Prada ya. Kita bakal ikutin ya abis ini.